Halo Yurobun, hai semuanya, apa kabar nih? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Teman-teman, selain kesehatan fisik, kita juga perlu jaga kesehatan mental juga ya. Karena menurut aku, kesehatan mental bisa berpengaruh ke kesehatan fisik. Contoh yang aku rasain nih, pas aku stres, banyak pikiran, pasti kepala aku pusing, terus badan jadi lemes. Jadi malas aja ngelakuin apapun gitu. Terus gimana nih cara aku nanganin situasi kayak gitu? Nah, dalam video kali ini aku bakalan bahas apa itu stres dan kecemasan. Terus gimana itu bisa terjadi sama kita, dan sedikit tips sederhana yang bisa bantu meringankan atau bahkan menghilangkan stres dan rasa cemas itu. Oke, jadi apa sih sebenarnya stres dan kecemasan itu? Nah, secara umum, stres adalah respon terhadap penyebab eksternal yang mereda begitu situasinya diselesaikan. Karena stres disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, stres gak punya duit nih. Nah, pas ada duit kan langsung seger. Kalau kecemasan nih, dilansir dari Halodoc, kecemasan adalah reaksi spesifik seseorang terhadap stres. Kecemasan merupakan istilah untuk menggambarkan kondisi psikolog yang mewakili karakteristik berupa rasa gelisah, khawatir, risau hati, atau takut. Ya kayak kalau kita mau UAS nih, seketika gelisah hati, dagdikduk, kejedar, kejedur, khawatir, plus takut nilainya jelek. Tapi pada dasarnya, stres adalah pemicu umum kecemasan dan penting untuk kita mengetahui gejala kecemasan dini untuk mencegah perkembangan gangguan kecemasan yang lebih parah. Tadi itu definisi stres dan cemas. Nah, kalau penyebabnya apa nih sampai kita bisa mengalami stres dan kecemasan ini? Penyebab gangguan kecemasan yang pertama adalah stres. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor genetik. Penyebab gangguan kecemasan yang ketiga berkaitan dengan tipe kepribadian. Sekelompok ilmuwan menemukan bahwa mereka yang munafik terhadap diri mereka sendiri mengalami kesulitan dengan kritik atau mengalami banyak pikiran dan perasaan negatif saat dewasa juga lebih mungkin untuk mengembangkan gangguan panik dan gangguan depresif berat. Penyebab gangguan kecemasan yang keempat yakni karena trauma. Selanjutnya ada karena rasisme. Yang keenam, gangguan kecemasan tuh katanya seks. Studi menunjukkan bahwa perempuan beresiko lebih besar mengalami kecemasan dan mengembangkan gangguan kecemasan dibandingkan laki-laki. Mungkin contohnya kalau perempuan tuh suka cemas, takut, khawatir kalau pulang malam-malam tuh takut digangguin, terus nanti diapa-apain gitu. Oke, yang ketujuh ada penyebab medis, misalnya memiliki penyakit kronis yang menimbulkan kesulitan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada peristiwa dalam hidup, ya mirip-mirip trauma mungkin ya. Penyebab gangguan kecemasan yang terakhir adalah karena obat-obatan. Beberapa obat dapat menimbulkan kecemasan sebagai efek samping, atau mereka dapat menyebabkan gejala yang terasa seperti kecemasan. Nah, sekarang ada sedikit tipsnya nih, buat bantu meredakan stres dan kecemasan. Pertama, kembali ke lingkungan kamu. Salah satu cara untuk mengatasi depresi adalah dengan adanya dukungan sosial dari orang terdekat. Ketika kamu sedang mengalami kecemasan atau depresi, cobalah untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan dan tetaplah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Meski tidak mudah, namun mengisolasi diri dari lingkungan juga bukanlah jalan keluar dari kekalutan yang sedang kamu alami. Yang kedua, lakukan apa yang kamu sukai. Nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meskipun kamu tidak selamanya bisa memaksakan diri untuk melakukan hal yang kamu sukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya memberikan hiburan tersendiri dan mengurangi beban stres kamu. Ketiga, lakukan hal baru.
Ketika kamu menantang diri dengan melakukan hal baru, tanpa kamu sadari, tubuh kamu akan memproduksi hormon dopamin yang berhubungan dengan rasa senang dan bahagia. Keempat, berjemur di bawah sinar matahari. Cobalah sesekali keluar dari kamar kamu agar kamu dapat terkena sinar matahari, setidaknya 15 menit sehari. Sinar matahari diketahui dapat meningkatkan kadar hormon bahagia serotonin sehingga memperbaiki mood kamu. Kelima, olahraga yang rajin. Aktivitas fisik seperti berolahraga ternyata dapat meningkatkan produksi endorfin yang memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang, atau bahagia. Dan tentunya, kamu tidak perlu berolahraga berlebihan untuk mendapatkan manfaatnya. Cukup berolahraga ringan, namun dilakukan secara rutin seperti jalan kaki 10 menit dan lain-lain. Yang keenam, makan makanan yang sehat. Dan untuk mengatasi rasa cemas atau depresi, kamu dapat meminimalkan mengkonsumsi gula dan karbohidrat olahan, namun kamu dianjurkan untuk meningkatkan asupan vitamin B, karena kekurangan vitamin B seperti asam folat dan B12 dapat memicu depresi. Beberapa makanan yang dapat mengatasi depresi adalah makanan yang kaya omega 3, seperti salmon, tuna, dan lain-lain. Ketujuh, tidur yang cukup. Untuk mengatasi perasaan cemas atau depresi, cobalah untuk mengubah pola tidur kamu. Mulailah untuk tidur cukup setidaknya 7 jam per hari, dan singkirkanlah hal-hal yang dapat mengganggu kualitas tidur kamu. Yang kedelapan, berpikir positif. Salah satu hal yang bisa membuat rasa cemas dan depresi kamu semakin memburuk adalah pikiran negatif tentang diri sendiri atau lingkungan sekitar kamu. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi rasa cemas dan depresi adalah dengan berpikir positif. Sama seperti pepatah, kata-kata adalah doa. Nah, itulah cara yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari rasa cemas yang berlebihan. Tapi, jika stres dan kecemasan semakin parah, sebaiknya kita bisa menghubungi dokter, psikolog, atau psikiater agar dapat penanganan yang lebih lanjut dan lebih tepat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye, dadah, annyeong!